ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا نانا يا نانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atinal hikmah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Al-Mukarram guru kami Buya Yahya serta para narasumber yang telah hadir malam ini menemani kita semua, Kiai Haji Lutfi Basari Alwi dari Singosari Malang, Kiai Haji Idrus Ramli dari Jember, dan juga ada Kiai Haji Ja'far Shadiq dari Madura. Alhamdulillah, pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan malam ini, di saat ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, baik berupa rohani maupun berupa jasmani, sehingga kita masih bisa bertatap muka, mempelajari atau mengkaji kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya di malam hari ini. Dan terlebihnya kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling penting, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dengan nikmat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan kita sebagai saudara-saudara semuslim lainnya. Oleh karenanya, pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan 4 narasumber utama kita, akan berdialog. Yang pertama tentunya tidak asing lagi, saya sebutkan, yaitu guru kita semua, guru mulia Al-Mukarram Buya Yahya, pengasuh daripada lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah. Lalu di samping beliau ada Kiai Haji Idrus Ramli yang sudah tidak asing lagi didengar namanya di telinga kita. Beliau adalah salah seorang pakar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang giat semangat menyebarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan membentengi umat. Lalu di samping beliau ada juga Kiai Haji Lutfi Basari Alwi, ya, yang sudah saya sebutkan tadi dari Singosari Malang. Beliau adalah orang yang tegas, yang semangat dalam membentengi umat ini. Mungkin sebagian khalayak daripada masyarakat Indonesia tidak asing lagi dengan sepak terjang beliau. Ada juga Kiai Haji Ja'far Shadiq. Di samping Kiai Haji Lutfi Basari Alwi, beliau adalah mantan ketua GP Ansor. Namanya sudah tidak asing lagi. Pergerakannya, dakwahnya, semangatnya beliau dalam membentengi umat ini dalam berdakwah, yang bisa kita jadikan panutan untuk kita semua dalam berjuang atau berdakwah dengan semangat bersama-sama. Kita doakan kepada 4 narasumber kita pada malam ini, semoga diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat panjang umur dalam ketaatan dan ibadah, sehat walafiat, selalu diberikan keselamatan dan dijauhkan dari fitnah, dan selalu diberikan semangat dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khususnya mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, langsung saja ya, karena sudah ada 4 narasumber yang luar biasa ini pada malam ini, saya juga sangat semangat sekali dalam berdialog dengan para beliau mereka ini. Ya, tentunya tema kita pada malam ini yaitu dialog bersama mengatasi problematika umat terkini. Ya, tentunya ada beberapa pembahasan, ya, di antaranya pembahasan yang kita akan bahas ini adalah bagaimana sikap kita atau kondisi warga Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia dewasa ini. Kita ketahui di Indonesia ini masih banyak polemik atau tarik ulur dalam menyikapi sikap kita terhadap beberapa aliran sesat yang selain daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Sehingga ini membingungkan umat. Kita yang notabene orang awam bingung dalam mengambil sikap. Maka di sini langsung saja mungkin yang pertama kita akan dialog kepada Kiai Haji Lutfi Basir Alwi. Ya, ini bagaimana ini Kiai? Menurut pendapat antum, ya, kondisi warga Ahlussunnah wal Jamaah di negara Indonesia saat ini, di dewasa ini, itu bagaimana sikap kita atau pandangan Kiai? Terima kasih. Saya ucapkan kepada pemirsa Bahja TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ikhwan, kalau kita bicara tentang problematika umat Islam khususnya ya di masa kini, memang banyak sekali problem yang kita temui. Apa itu problem yang dilancarkan alias serangan yang dilancarkan oleh orang-orang di luar Islam. Ini adalah satu problem yang usianya memang lama ya. Sejak Nabi ada dan Nabi menyebarkan agama Islam, dapat perintah dari Allah SWT, maka sudah ada perlawanan dari orang-orang kafir Quraisy atau non-muslim. Tentu kita juga menjadi maklum kalau pada akhirnya di zaman kita ini banyak tantangan dan tentangan. Jadi tantangan itu sendiri, tentangan itu sendiri. Saya artikan demikian, tantangan yaitu bagaimana kita ini diminta untuk terus bersabar di dalam berdakwah di jalan Allah SWT karena banyaknya tantangan terhadap umat Islam. Nah, kesabaran berdakwah itu diharapkan untuk bisa menyampaikan kebenaran yang kita ambil dari Al-Quran, hadis, serta ijma' dari para sahabat, kemudian kias dari para ulama, yang itu menjadi bahan dasar yang diamalkan oleh warga Ahlussunnah wal Jamaah. Ini tantangannya dari non-muslim tentu banyak. Tentangannya yaitu pertentangan dari kalangan intern umat Islam atau mereka yang sebenarnya non-muslim tapi mengatasnamakan sebagai Islam. Ini pertentangannya juga tidak kurang-kurang ya. Kalau zaman Nabi tentu juga ada mengaku, ya memang berbeda konteksnya ya. Kalau di zaman Nabi kan ada yang sudah mengaku sebagai Nabi seperti Musailimah Al-Kadzab. Jadi ada Nabi Muhammad, terus di tempat lain ada yang mengaku menjadi nabi. Kan begitu. Ini juga tentangan. Ada yang terang-terangan yang jadi seperti Abu Lahab, Abu Jahal kan memang non-muslim gitu ya. Tapi ada juga yang tidak demikian. Belum lagi orang-orang yang munafik, yaitu orang-orang non-muslim tapi berbaju Islam. Yang di dalam Al-Quran sudah diterangkan, la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Tidak ke sana, tidak ke sini. Berbaju Islam tapi tidak Islam, ya. Bersama orang kafir tapi tidak mau dikatakan kafir. Ini tentangan-tentangan semacam demikian ini sangat luar biasa dan terjadi di zaman sekarang. Jadi bagaimana kita bisa mengambil satu kesimpulan kemudian menyikapinya, yaitu kita harus rujuk kepada ulama-ulama salaf terdahulu cara menghadapi umat di zamannya. Karena problematika umat ini tidak hanya di zaman sekarang, tapi tentunya di zaman sekarang ini problemnya semakin banyak dibandingkan dengan zaman ulama-ulama terdahulu. Tapi di zaman ulama-ulama terdahulu juga beratnya ini juga sangat luar biasa. Mereka sedikit, umatnya masih sedikit, tapi perlawanannya banyak. Nah kita umat Islam ini di zaman kita semakin banyak, tapi perlawanan di dalam intern umat Islam juga semakin banyak. Itulah problem yang harus kita hadapi dan kita selesaikan satu persatu, tentu sesuai dengan kemampuan kita ya. Para da'i, para ustadz, dan juga pejuang-pejuang Ahlussunnah wal Jamaah, pakar-pakar di mana saja, utamanya adalah dibantu oleh umat Islam secara menyeluruh. Contoh, kalau kita ingin mengkaji ini ya, problem yang sangat mendasar
gimana kita mengatasnamakan umat Islam kalau kita bicara Indonesia? Ini mayoritas. Tapi dari mayoritas itu yang mengenal Islam dengan sesungguhnya, apa itu akidahnya, amaliyahnya, mungkin akan lebih mudah mengenal halal haram. Kalau dalam bidang ibadah mengenal sah tidak sah, itu tidak banyak. Yang mayoritas justru adalah mereka yang beragama Islam tapi jauh dari ajaran Islam. Dan ini problem kita di situ letaknya. Nah, kita harus memperkenalkan Islam itu seakan-akan di zaman permulaan Islam masuk di Indonesia lagi. Kalau kita bicara akidah, enggak semuanya itu tahu gitu ya. Kalau kita bicara akhlak juga demikian. Bahkan sekarang ini sudah ada campuran-campuran dari mana-mana ya. Mulai dari orang-orang yang beraliran pemikiran, lebih mengutamakan akal pikiran. Nah, mereka lebih mendominasi akal pikirannya daripada harus rujuk kepada syariat Islam. Ya, macam orang-orang yang berafiliasi kepada orang-orang orientalis barat yang di Indonesia lebih dikenal sebagai orang-orang liberal. Belum lagi mereka yang lebih ekstrim, tapi ekstrimnya ini ekstrim yang kalau bahasa Jawa kebablas ya, terlalu gitu. Nah, mereka secara eksklusif mengatakan dirinya adalah mengikuti Al-Quran dan hadis saja itu. Kemudian hadis pun dibatasi, harus hadis yang sahih saja menurut pemahaman mereka. Eksklusif sekali. Sehingga mereka menolak pendapat para ulama. Nah, ini juga problem. Nah, kemudian ada lagi orang-orang yang datang dari pemahaman Persia ya, yaitu orang-orang Syiah gitu ya. Itu juga menjadikan kita di Indonesia ini umat Islamnya menjadi amburadul gitu ya. Memang susah gitu. Nah, bagi kita bagaimana warga Ahlussunnah wal Jamaah agar kita kembali kepada ajaran para ulama salaf, yaitu mereka yang mempunyai sanad dari gurunya. Gurunya mempunyai guru lagi, sanad sambung yang semuanya ini sangat kredibel, yaitu pakar-pakar Ahlussunnah wal Jamaah di zaman-zaman terdahulu atau ulama-ulama salaf. Nah, kita di zaman sekarang ya tinggal melanjutkan. Sudah banyak buku-buku yang diterbitkan oleh para ulama itu, tinggal kita bagaimana menerjemahkannya, memahaminya dan menyampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kita sebut saja misalnya kalau ada buku, misalnya kitab Bukhari, Sahih Bukhari. Itu Sahih Bukhari aja tebal ya. Ini ada syarahnya, namanya Fathul Bari. Nah, Fathul Bari ini kalau ditumpuk ya bukunya atau kitabnya itu ya kurang lebih bisa sampai setengah meter ini. Ya, kalau diukur. Nah, ini kalau zaman sekarang kan jarang orang mempelajari Fathul Bari itu dalamnya apa. Orang yang mengenal Islam sebagai kulitnya saja. Itu baru satu syarah Sahih Bukhari namanya Fathul Bari. Belum yang lain-lain. Nah, ini perlu ulama-ulama yang ada sekarang ini yang benar-benar berakidah Ahlussunnah wal Jamaah menerjemahkan ulang, memahami ulang, kemudian menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat ini jalannya lurus. Kalau sudah masyarakat ini diajak mau berjalan lurus mengikuti akidah yang diajarkan oleh para ulama salaf tadi dengan kitab-kitab mereka yang sangat banyak, ya insya Allah umat Islam akan tetap jaya, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah akan lestari di bumi Indonesia. Tapi kalau ulamanya atau tokoh-tokoh Islam sudah berani meninggalkan ajaran para ulama salaf karena mereka berorientasi dengan pemikiran sendiri atau kajian-kajian yang tidak berdasarkan kepada ajaran para ulama salaf tersebut, Ahlussunnah wal Jamaah maksudnya, maka sedikit-sedikit Islam ini akan ditinggalkan oleh masyarakat. Nah, itu barangkali sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, bada'al Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Jadi dikatakan Islam itu dulu datangnya asing di telinga masyarakat setempat. Suatu saat Islam ini pun akan menjadi asing di telinga sekitarnya,
Padahal mereka beragama Islam tapi asing mendengarkan Islam. Maksudnya mendengarkan ajaran Islam yang sebenarnya ajaran Islam itu detail. Sudah ditulis oleh para ulama-ulama salaf, dilestarikan. Tapi tidak pernah dikaji. Fatubalul ghurabai. Sungguh orang-orang yang mau berpegang teguh dengan pendapat atau ajaran para ulama salaf, maka mereka ini adalah orang-orang yang sangat beruntung. Sedangkan mayoritas yang keluar dari ajaran para ulama salaf, mereka sungguh akan merugi. Nah, ya ikhwan, itu barangkali hal-hal yang perlu dan patut kita diskusikan, ya, kita fahami. Dan juga kita adakan kajian-kajian di beberapa tempat di sekeliling kita, di keluarga kita, di jamaah kita, di kampung-kampung kita, gimana menghidupkan musola-musola seperti zamannya nenek moyang kita. Mungkin 3 generasi sebelum kita saja Islam masih didengar, ya. Mereka masih murni belajar tentang keislaman di surau, di musola, di tempat-tempat yang lain gitu, ya. Tapi kalau sekarang ini kan zamannya zaman digital, setiap orang lebih enjoy dengan kehidupan sendiri, sedangkan sebagian para tokoh-tokoh Islam tidak peduli terhadap keislaman itu sendiri. Mereka ada yang lari pada politik non-Islam misalnya, atau juga mencari kedudukan-kedudukan di tempat yang lain yang lepas dari ajaran Islam misalnya, bekerja di luar konteks keislaman misalnya. Nah, ini menyebabkan umat Islam menjadi terbelakang dan umat Islam menjadi terlena dengan keadaan zaman sekarang. Karena itu kita berharap mudah-mudahan semua pakar-pakar Ahlussunnah wal Jamaah dari segala bidang yang menguasai bidang fikih, tapi benar-benar fikih mengikuti mazhab Asy-Syafi'i, karena kita di Indonesia dengan pendapat-pendapat yang mu'tabar, ya, pendapat-pendapat yang memang diakui oleh seluruh masyarakat dunia, itu bagaimana menyampaikan kepada masyarakat yang ahli di dalam kitab dalam bidang tasawuf atau akhlak kepada Allah SWT. Ilmu tasawuf adalah ilmu akhlak, tata cara beribadah kepada Allah. Ini perlu juga disampaikan, termasuk tata cara bermasyarakat sesama muslim. Ini ada di dalam ajaran tasawuf. Ini perlu disampaikan. Jangan sampai orang menjadi anti tasawuf. Ya, anti tasawuf berarti orang itu tidak ingin berakhlak kepada Allah dan kepada sesamanya. Itu demikian. Yang ahli di dalam bidang Al-Quran, ahli dalam bidang tajwid, ahli dalam bidang akidah, itu semuanya bergerak untuk melestarikan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah di bumi persada Indonesia pada khususnya dan di Nusantara pada umumnya. Ini dibingkai dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang di dalam bidang akidah mengikuti mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian di dalam bidang fikih, karena kita ada di Nusantara, mengikuti mazhab Syafi'i. Kemudian di dalam bidang tasawuf mengikuti Al-Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu taala anhu dan para ulama yang sejalan dengan Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Itu mungkin apa yang saya dapat sampaikan, dan mudah-mudahan ada yang bisa didiskusikan akan lebih marak lagi dan lebih bersemangat dalam pertemuan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kami aturkan kepada Kiai Haji Lutfi Basori. Beliau memaparkan kepada kita bahwasanya kondisi umat, ya, kondisi umat Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia dewasa ini tentunya banyak sekali problem yang kita dapatkan. Walaupun problem itu ya dari dulu, dari zaman Nabi sudah ada, dan perlawanan pun dari zaman Nabi sudah ada, akan tetapi bukan berarti kita harus diam dalam bersikap, ya. Artinya kita juga harus berani dalam bertindak. Kita harus memulai kembali, harus ada pemahaman ulang, pengkajian ulang. Kita harus berpegang teguh pada ulama. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan, ya, tentang bagaimana kondisi, dan nantinya setelah ini kita akan ada diskusi, ya. Dan tapi sebelum diskusi kita akan meminta kepada Kiai Haji Ja'far Shadiq dulu. Ini bagaimana menurut Kiai, ya, kondisi di Indonesia ini? Tentunya Kiai lebih paham, ya, bagaimana tentang kondisi Ahlussunnah wal Jamaah di era saat ini. Ada polemik di antara masyarakat, banyak yang pro, banyak yang kontra, ada yang menerima, ada yang tidak. Ketika kita menghukumi bahwasanya suatu aliran ini sesat, ada yang menerima dan banyak juga yang menolak.
Itu bagaimana kok bisa terjadi seperti ini? Kenapa kita yang harusnya tahu bahwasanya akidah ini sudah sesat menurut ajaran as-salafun as-salihun, lalu mengapa banyak di antara orang awam atau saudara-saudara kita itu masih banyak di antara mereka yang belum tahu? Apakah ada gerangan atau kondisinya bagaimana itu, Kiai? Terima kasih pemirsa Al-Bahjah yang kami hormati. Sebenarnya persoalan ini kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Gitu. Kita ingat, kita buka sejarah, bahwa negara ini merdeka atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kenapa tidak ditulis atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa? Dan siapa saja yang duduk di situ? Yang duduk di situ perwakilan Islam adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perwakilan Islam, perwakilan Hindu, Buddha, Kristen. Ini adalah sebagai pendiri bangsa. Dan inilah yang harus dilihat sebagai pondasi dasar kita di dalam bernegara. Sehingga apa? Nah, proteksi, seleksi, atau perlindungan terhadap 5 agama ini. Kita kenal di Indonesia adalah ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, Kristen, Katolik, dan Protestan. Jadi Islam di sini yang dimaksud adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara singkat, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah Islam yang dianut dan terbesar di dunia. Dan Indonesia termasuk menganut seperti itu. Mestinya negara melindungi yang mayoritas ini. Kenapa harus dilindungi? Karena mereka pendiri bangsa. Dan yang berdarah-darah di dalam memerdekakan negeri ini, ya orang-orang kita. Para santri, para pemuda. Kita kenal dengan 10 November, pekikan Allahu Akbar. Itu semua adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada dikenal namanya Wahabi, liberal, Syiah, berjasa yang nyata atau yang nyata-nyata berjasa terhadap negeri ini. Mereka itu pendatang baru. Bahkan mereka itu adalah impor. Tadi diulas oleh Gus Yusuf, mereka itu adalah impor. Jadi percakapan kami para ulama di Komisi 8 yang membidangi agama, mari kita lahirkan undang-undang bahwa seperti di Malaysia, Islam yang diakui di Malaysia adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Indonesia adalah bumi Sunni. Indonesia adalah bumi Aswaja dengan latar belakang tadi itu. Jadi sekali lagi, mari jangan kita mempersulit sesuatu yang mudah, dan kepada masyarakat hati-hati. Kita lihat tetangga kita, pemimpin kita, ulama kita, guru kita, sanad keturunannya, sanad keilmuannya. Sebenarnya masyarakat kita permudahlah. Jangan kita menjadi sulit seolah-olah bingung mencari ulama yang benar. Nah, di sini gampang saja, seperti contoh-contoh tadi. Jadi carilah ulama yang paling banyak di negeri ini. Insya Allah tidak sulit mencari ulama yang banyak di negeri ini. Di Cirebon ada Al-Bahjah, di Jawa Timur ada pondoknya Gus Lutfi, di Jakarta semua ada Islam-Islam yang mayoritas yang memang nyata-nyata sebagai pendiri bangsa ini. Sekali lagi, mari negara harus melindungi. Jangan membiarkan dong. Sekarang ini semacam ada pembiaran. Di berbagai tempat ada potensi konflik. Masa harus bakar-bakaran? Masa harus bentrok fisik? Jangan. Negara harus lebih proaktif memberikan perlindungan. Aturan yang jelas, aturan main yang jelas, siapa yang betul-betul ada, nyata, dan berjasa terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira begitu. Baik, terima kasih kepada Kiai Haji Ja'far Shadiq, bahwasanya negara Indonesia ini, ya, beliau mengatakan merdeka atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, dan itu sudah tertulis dalam Pancasila dan juga pembukaan Undang-Undang 1945. Kalau nggak salah saya alinea ketiga paragraf keempat ya, Kiai ya. Situ sudah sebutkan bahwasanya ketika pembukaan Undang-Undang 1945 ini, tentunya banyak sekali tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh agama yang hadir, dan mereka tokoh-tokoh agama Islam yang hadir itu mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tentunya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini harus dilestarikan. Waktu itu nggak ada yang namanya Wahabi,
atau Syiah dan yang lain sebagainya, tidak ada. Jadi, mana yang harus kita jadi patokan? Maksudnya, kalau orang-orang seperti ini tidak ada, ya mengapa kita harus mengikuti mereka yang tidak berjuang dalam memperebutkan kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Nah, tetapi kan ini gimana ini ya? Zaman sekarang ini banyak di antara pemuda atau aktivis atau kiai-kiai kita ini yang bersikap tidak peduli terhadap kondisi Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia ini. Nah, mungkin kita akan bertanya kepada Kiai Haji Idrus Romli, ya, beliau ini sampai ke mancanegara internasional. Mungkin beliau mempunyai pandangan atau mempunyai banyak pengalaman. Ini bagaimana cara menyikapi atau pandangan kiai? Di Indonesia sudah banyak para ulama atau para kiai yang tidak peduli lagi terhadap akidah Sunnah wal Jamaah, atau mereka itu takut. Ada di antara mereka yang kalau menyampaikan akidah takut dicemooh atau apa gimana, ya, bersifat tidak peduli. Ini bagaimana Kiai Idrus Romli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Para alim ulama, para asatidz dan para pemirsa Al-Bahjah TV yang saya hormati. Memang kalau kita amati pada akhir-akhir ini perkembangan aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu marak. Tahun 2009 saya melakukan penelitian dengan kawan-kawan di Jawa Timur. Ditemukan sekitar 250 macam aliran sesat di Indonesia. Tapi setelah saya jalan-jalan mulai dari Aceh sampai Jayapura, saya pikir aliran sesat di Indonesia ini bukan 250, mungkin ada 2.500. Nah, salah satu sebab mengapa umat Islam ini terpengaruh dengan aliran-aliran baru, karena terutama minimnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan minim, kemudian aliran-aliran baru seiring dengan derasnya laju reformasi, ya, dengan era teknologi yang luar biasa, aliran sesat dari mana-mana datang ke Indonesia. Karena umat Islam memang sudah kurang kuat, tidak punya basic yang kuat tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, akhirnya mereka banyak yang terpengaruh. Apalagi memang aliran-aliran baru ini sering mempersoalkan masalah dalil. Seakan-akan ajaran agama yang kita terima dari ulama-ulama dulu itu tidak ada dalilnya. Padahal memang mayoritas umat Islam di Indonesia belajar agama memang tidak sampai kepada tingkatan dalil, itu yang belajar, apalagi yang tidak belajar. Akhirnya banyak terpengaruh dengan aliran-aliran itu. Lebih-lebih sekarang ini memang berbagai aliran berusaha menyebarkan fahamnya melalui sarana informasi yang sangat canggih seperti televisi, radio, internet dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang memang jauh dari para ulama atau tidak punya basic yang kuat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah akhirnya terpengaruh. Nah, cara yang paling bagus untuk menghadapi ini, menghadapi aliran ini adalah melalui dua pendekatan. Pendekatan yang pertama apa? Yang pertama, kita harus memberikan pemantapan, terutama kepada orang-orang yang dianggap tokoh di tengah-tengah masyarakat, seperti para imam masjid, para tokoh masyarakat, para ustadz. Karena terus terang memang di mana-mana ini minim kesadaran dan pengetahuan mereka tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah serta dalil-dalil yang membuktikan kebenaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena pengaruh aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah ini tidak hanya masuk kepada kalangan awam, tetapi juga masuk ke kalangan para pemikir, sebagian para ustadz. Nah,
orang terpengaruh dengan faham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya kira itu ada 3 macam. Tingkatan yang pertama, misalnya ya Wahabi. Orang ini terpengaruh Wahabi, tetapi tidak masuk Wahabi. Tapi walaupun tidak masuk Wahabi, orang ini beranggapan bahwa Wahabi itu aliran yang benar, sama benarnya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu orang ini tidak punya ghirah, tidak punya peduli untuk membela, mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sudah berpandangan bahwa Wahabi sama benarnya dengan Aswaja. Apalagi memang Wahabi juga mengklaim, mengaku sebagai representasi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu tingkatan pengaruh yang pertama. Pengaruh yang kedua, orang ya, ini masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi ini sudah meragukan kebenaran akidahnya. Kalau yang tadi Aswaja dibenarkan, faham di luar Aswaja juga dibenarkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ini ragu dengan kebenaran Aswaja. Jangan-jangan Ahlus Sunnah yang keliru, mereka yang benar. Mengapa benar? Mereka ada dalilnya. Tapi orang ini masih bertahan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini lebih bahaya lagi. Dan ini tidak sedikit dari kalangan kita ya, yang ketika berhadapan dengan orang Wahabi itu merasa minder atau aliran-aliran lain. Karena menganggap mereka lebih Ahlus Sunnah daripada Ahlus Sunnah yang sebenarnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang terpengaruh dengan kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini bukan hanya ragu-ragu, tetapi memang sudah langsung keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ikut terhadap aliran yang baru itu. Nah, untuk orang yang semacam ini, 3 kelompok yang terpengaruh dengan aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, pendekatan yang harus kita lakukan kepada mereka, tentunya kita harus mengikuti, meneladani para ulama dulu di dalam memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendekatan apa? Terutama pendekatan keilmuan. Kita tahu Imam Asy'ari, Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan murid-muridnya. Beliau ini bukan seorang tokoh yang dekat dengan dunia politik. Artinya bagaimana? Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh beliau tidak disebarkan, dipertahankan melalui kekuatan politik. Tapi bagaimana murni pendekatan keilmuan? Pendekatan keilmuan yang dilakukan oleh Imam Asy'ari melalui 3 pendekatan. Yang pertama, menyebarkan informasi dalil-dalil kebenaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mengungkap kebatilan, syubhat-syubhat faham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini melalui kitab-kitab. Jadi karangan-karangan beliau sebagian ada yang menjelaskan dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga ya kitab-kitab akidah murid-murid beliau, ada yang membongkar syubhat-syubhat, kesalahan-kesalahan ajaran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui karangan-karangan. Yang kedua, beliau juga melakukan kaderisasi. Jadi murid-muridnya memang dilatih oleh beliau melalui pendidikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, ini juga tidak kalah, beliau ini tidak kalah penting, beliau ini siap berdialog dengan kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan sebagian murid beliau itu asalnya orang Syiah Imamiyah, lalu setelah diajak berdialog secara dari hati ke hati, secara ilmiah, akhirnya menjadi pengikut beliau dan salah satu muridnya. Nah, Imam Asy'ari ini tidak jarang menghadiri majelis-majelis orang Mu'tazilah maupun aliran-aliran lain. Dan murid-muridnya juga demikian. Ketika mereka menyampaikan pandangan tentang ideologi sesuai dengan akidahnya oleh para ulama kita di kantor, ini yang dilakukan. Dan Buya Yahya dulu telah melakukan ya dengan salah satu tokoh Wahabi di Cirebon. Dan saya kira itu sangat bagus. Terutama itu kita lakukan di depan masyarakat. Ini memang cara cara pemantapan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini penting, cara metode semacam ini kita sampaikan kepada para penceramah, para kiai, para ulama, agar di dalam ceramah-ceramah ini tidak monoton ya seperti apa adanya, tetapi juga menyampaikan bagaimana sebenarnya dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Karena masyarakat ini banyak meninggalkan ajaran aswaja. Itu ternyata setelah kita tanyakan, mereka beranggapan katanya ajaran aswaja tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya Wahabi. Dan ternyata alhamdulillah setelah dalil-dalil Ahlus Sunnah kita sampaikan kepada mereka, dalil yang disampaikan oleh Wahabi tidak sesuai dengan apa yang didalilkan, akhirnya banyak yang kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sangat penting. Dan jangan dianggap jangan dianggap tidak penting kita ini memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena pengaruh faham Wahabi dan faham-faham lain ini luar biasa. Contoh ya, dulu para kiai dulu, para mubaligh, kalau ada acara Maulid Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasanya di dalam acara-acara Maulid, para ulama ini di dalam ceramah menyampaikan tentang keistimewaan, tentang syama'il khosois ya, tentang hal-hal yang luar biasa yang terjadi bagi baginda Nabi, juga para nabi yang lain alaihi wassalatu wassalam. Akhir-akhir ini dalam 30 tahun terakhir, 20 tahun terakhir ya, sekitar 20 tahun terakhir, setelah orang-orang Wahabi ini marak, di mana mereka setiap menjelang bulan Maulid, mereka sudah menyiapkan hujah-hujah yang mereka anggap kuat untuk menafikan pentingnya acara Maulid, bahwa Maulid itu bid'ah, Maulid itu haram dan lain sebagainya. Akhirnya para mubaligh kadang tidak sempat menyampaikan khosois, keistimewaan para nabi. Akhirnya para mubaligh, para penceramah, waktunya tersita untuk membicarakan dalil acara Maulid. Akhirnya masyarakat tidak mengenal nabinya. Nabi itu sebenarnya bagaimana? Karena masyarakat sudah tidak kenal keistimewaan Nabi sebenarnya bagaimana. Ada orang-orang ngaku menjadi Nabi, masyarakat kita mudah percaya. Ini jangan dianggap enteng, karena bulan Januari kemarin ya, di negara kita ini gaduh dengan berita tentang Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara. Ada seorang pelatih bulu tangkis ngaku jadi Nabi. Dan yang ikut ini tidak sedikit. Karena yang ikut Gavatar di Kalimantan lebih 1.000 orang. Lalu setelah itu di Jombang, ada orang ngaku jadi Nabi juga. Ada yang percaya. Kemudian di Lombok Timur, ada orang namanya Tugimin, ngaku menjadi Nabi. Orang percaya juga. Mengapa orang ini mudah percaya? Karena orang sudah tidak tahu Nabi itu harus bagaimana. Dikiranya orang ini kalau sudah pinter olahraga pantas menjadi Nabi. Atau bisa meramal, itu sudah dianggap layak menjadi Nabi. Padahal tidak begitu. Kan syarat para Nabi ini sangat berat ya di dalam. Memang orang biasa tidak mungkin bisa menjadi Nabi. Karena para Nabi ini adalah manusia pilihan. Tapi orang sudah tidak tahu sekarang ini bahwa para Nabi itu harus manusia pilihan. Sejak kecil memang secara syar'i harus orang baik-baik. Kemudian secara fisik juga orang paling sempurna. Jadi kata para ulama itu, kewajiban syar'i para Nabi yang pertama ayyakun akmalan nas khalqan. Harus orang yang paling sempurna secara fisik. Jadi bukan hanya secara akhlak ibadah, tetapi secara fisik memang orang paling handsome atau orang paling ganteng. Tidak boleh kalah dengan orang biasa. Karena kalau kalah dengan orang biasa, nanti umatnya bisa tertukar. Siapa yang nabi, siapa yang bukan itu. Kalau kalah. Ini masyarakat sekarang tidak tahu. Ya karena pengaruh dari ini faham-faham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terus mengikis dan merongrong umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu saya kira yang perlu saya garis bawahi, yang pertama, kita memang perlu memberikan pemantapan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu sebenarnya siapa, lalu ajarannya apa, dalil-dalilnya apa saja. Kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah itu ajarannya apa, lalu sebenarnya ajaran mereka itu benar apa salah. Kalau salah yang benar bagaimana. Kemudian kalau mereka menyampaikan dalil, dalil itu benar apa tidak. Kalau tidak benar, itu tidak benarnya dari aspek mana. Itu harus kita bongkar secara terbuka kepada masyarakat. Insya Allah kalau hal itu kita sampaikan, masyarakat ini tidak akan mudah terpengaruh dengan faham-faham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi sekarang kita untuk menyampaikan dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Allah
sudah semakin dimudahkan. Kita ini ada media TV, ada radio, ada internet, dan lain sebagainya. Itu merupakan peluang yang luar biasa kita untuk mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, barangkali itu tanggapan dari saya terhadap pertanyaan dari saudara pembawa acara tadi. Mungkin bisa disempurnakan oleh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kiai Idrus Romli bahwasanya beliau memaparkan untuk kondisi umat Ahlus Sunnah wal Jamaah saat ini, dan juga tentunya untuk pesan kepada para dai agar selalu melakukan yang namanya pemantapan akidah umat atau pengenalan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, agar umat manusia, umat Islam, ya, penganut agama Islam di Indonesia ini yang mayoritasnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar mereka tahu sendiri identitas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, agar mereka tahu sendiri apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga dia tidak gampang terkontaminasi atau ikut-ikut aliran lain dan tidak mudah terjerumus ke aliran-aliran yang notabene bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, langsung saja kita ke Guru Mulia Al-Mukarram Buya Yahya. Buya, bagaimana ini pendapat Buya tentang kondisi warga Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia, dan juga menyoroti ya Buya tentang merosotnya kepedulian ke tokoh-tokoh Islam terhadap dakwah nahi mungkar nih, terhadap akidah sesat yang marak di tengah masyarakat, baik itu aliran Syiah, Wahabi, Jil, dan lain sebagainya. Ini bagaimana tanggapan Buya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa Al-Bajah TV yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Lebih khusus yang sangat kami cintai, kami muliakan para guru-guru mulia, pembimbing-pembimbing di kiri kami yang mulia Kiai Haji Muhammad Idrus Romli, dan juga kemudian Kiai Haji Lutfi Paswari dan Kiai Haji Ja'far Shadiq, yang semua adalah pejuang-pejuang Nabi Muhammad SAW yang punya gairah tinggi di dalam membela umat Nabi Muhammad SAW. Dan sungguh yang kita butuhkan saat ini adalah guru-guru yang memberikan contoh, menampakkan gairah Islamiyah. Sebab tadi sudah disampaikan, bersama hilangnya gairah, hilang keimanan. Kemudian yang kedua, beliau adalah yang getol juga di dalam menonjolkan sisi ilmiah daripada akidah kita. Sebab jika agama yang kita anut ini tidak ditampilkan secara ilmiah, akidah kita tidak kita tampilkan secara ilmiah, maka akan hilang juga dan tidak akan kuat dan kehilangan pengikut. Padahal yang sesungguhnya secara ilmiah, ya akidah kita, akidah Ahlussunnati wal Jamaati yang telah benar-benar teruji dari masa ke masa. Kalau tadi dikatakan tidak ada hubungannya dengan politik, akan tapi bisa menguasai dunia. Bahkan pernah diuji selama 7 abad. Akidah Ahlussunnati wal Jamaati digencat di bawah naungan kekuasaan Mu'tazilah Daulah Abbasiyah 700 tahun, terpinggirkan Ahlussunnati wal Jamaati al-Asy'ariyati, akhirnya pun harus kembali tanpa harus diambil oleh penguasa. Dan begitulah kebenaran akan selalu muncul dan selalu muncul. Jika suatu ketika terpinggirkan oleh sebuah kelompok kekuasaan dan sebagainya, ketahuilah pada akhirnya pun akan muncul, karena apa? Kekuatan ilmiah akan merobos kepada otak-otak orang cerdas dan akan dipahami oleh orang-orang yang faham. Maka ini yang harus dihadirkan, mengembalikan atau memunculkan kembali sisi ilmiah daripada akidah kita. Dan memang kelemahan dari kita adalah, mohon maaf mungkin dari kita adalah tidak menonjolkan sisi ilmiah. Sehingga kadang mohon maaf dari kita yang biasa tahlilan atau merayakan Maulid Nabi atau tawasulan, kadang kita berhujahnya hujah latah atau hujah yang bukan berdasarkan hujah yang diambil dari guru-guru mulia. Misalnya tahlilan itu ternyata malah hujah provokasi. Kalau kita bicara tahlilan, dia tidak bisa mendatangkan hujah. Padahal orang dari kita lalu mengatakan, wong tahlilan mengucapkan la ilallah kok tidak boleh loh. Padahal yang kita maksud bukan tahlilan mengucapkan la ilallah, ada tahlilan definisi tertentu. Mestinya didatang dengan hujah. Begitu juga tawasulan. Karena lemahnya belajar, dia senang tawasul. Ditanya orang tentang tawasul, mengumpamakan kalau kita pergi ke presiden susah, maka lewat perantara. Nah, ini menjadi senjata maka Tuhan. Karena apa?
seorang tokoh dari ahli sunnati wal jamaati tidak mendatangkan sisi ilmiah daripada agama kita, dari ajaran kita, akan tapi hanya agama ngira-ngira, dan itu berbahaya, akan menjadi senjata makan tuan. Nah, adapun masalah permasalahan agama sudah diberi contoh dari masa ke masa, dari zaman dahulu, dari zaman Nabi, kemudian zaman sahabat Nabi SAW, contoh penyelewengan ini sudah ada, dan juga ada contoh bagaimana kita menyelesaikannya. Ada pada zaman Nabi SAW, tadi guru-guru mulia menyebut tentang orang munafik, dan ini paling berbahaya, karena pakai baju-baju kita, ternyata di dalamnya adalah musuh kita. Itulah serigala berbulu domba yang mengerikan dan membahayakan sekali. Dan paling susah, dan Nabi sendiri serba salah dengan orang munafik. Kalau urusan dengan orang Yahudi dan Nasrani enteng, karena mereka bajunya beda. Akan tapi di saat berurusan dengan orang munafik, mau diperangi, Nabi Muhammad tidak bisa memerangi mereka. Karena apa? Kalau Nabi memerangi mereka, maka orang di luar Islam akan berkata, Nabi Muhammad memerangi keluarganya sendiri, sahabatnya sendiri. Karena apa? Orang munafik atas nama Islam. Tapi mereka adalah benar-benar menjadi duri dalam daging umat Islam itu sendiri. Nah, pada zaman kehidupan Nabi ada muncul orang munafik. Dan itu terus akan pembaharuan model barunya itu ada. Kalau pada zaman Nabi SAW, lihat, ada orang munafik pada zaman Nabi, di siang hari bersama Nabi, mencari keuntungan dunia bersama Nabi, mencari kenyamanan bersama Nabi, kalau di malam hari duduk asik dengan orang di luar Islam. Dan dia tidak membela Islam. Dan begitulah kebiasaan mereka, hingga sampai mereka punya ide bersama orang di luar Islam, untuk membuat satu tempat ibadah, membuat masjid, subhanallah, membuat masjid. Akan di dalam masjid ini adalah untuk merongrong umat Islam. Dan setelah Nabi Muhammad SAW tahu, biarpun atas nama masjid, maka masjid ini harus dihancurkan, namanya Masjid Dirar. Siapa pendiri Masjid Dirar? Yang mendirikan adalah orang Islam, orang yang mengaku Islam, dan dia adalah orang munafik, orang yang dengan ciri khas lebih dekat kepada orang di luar Islam. Dan kemudian ini akan terus, model-model orang semacam ini ada dari masa ke masa, termasuk di zaman sekarang ini ada. Orang mengatasnamakan Islam, tapi mereka lebih dekat dengan orang di luar Islam. Sehingga kalau ada umat Islam tertimpa musibah, dia tidak akan segera turun. Akan tapi di saat orang di luar Islam kena musibah, dia akan menjadi pahlawan yang paling depan. Inilah yang sering kita dengar dengan Islam liberal. Mereka adalah kaum munafikin, ya. Pakai label Islam, kemana-mana pakai Al-Quran, seolah-olah dengan Nabi Muhammad. Akan tapi sesungguhnya mereka adalah orang munafik. Karena apa? Mereka lebih senang berbincang dengan orang di luar Islam untuk membicarakan Islam, untuk membicarakan, ingin merendahkan Islam. Tapi Islam tidak pernah rendah. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Ini model. Zaman sekarang ada Islam liberal. Lihat, Islam liberal kemana-mana pakai label Islam. Bahkan seolah ingin mengangkat Islam, seolah mereka adalah pembela Islam, tapi mereka adalah orang yang menghancurkan Islam. Seperti halnya Masjid Dirar harus dihancurkan, maka Islam semacam ini pun harus dihancurkan. Karena apa? Mereka akan membuat permusuhan di antara umat Islam itu sendiri. Kemudian juga setelah itu ada pada zaman sahabat Nabi SAW, zaman Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Lihat, muncul orang-orang yang mereka adalah seolah-olah lebih dekat kepada Al-Quran. Bahkan selalu hukum Al-Quran harus nomor satukan. Akan tapi ternyata mereka adalah orang yang membunuh Imam Ali bin Abi Thalib. Sama dalam sejarah, yang membunuh Imam Ali adalah orang yang bersolat berjamaah di belakangnya Imam Ali. Bahkan sampai sebagian riwayat mengatakan yang membunuh Imam Ali bin Abi Thalib adalah orang yang menghafal Al-Quran. Bahkan orang yang selalu mengatakan inal hukmu illa lillah. Hukum itu hanya dari Allah, hukum Al-Quran. Mereka dikit di Quran. Bahasa kita adalah Al-Quran, sunnah Nabi, Quran, sunnah Nabi. Seolah mengangkat Islam, akan tapi ternyata mereka adalah orang yang tidak bisa nerima orang lain. Sampai Imam Ali dikatakan kafir, harus dibunuh. 3 orang yang harus dibunuh, padahal 3 orang ini adalah kaum muslimin. Imam Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, kemudian Amr ibn al-As. Imam Ali bin Abi Thalib yang mereka adalah ahli surga dibunuh. Oleh siapa? Oleh orang yang mengatakan dirinya adalah Islam lebih bagus dan punya ciri khas mereka mengkafirkan orang lain. Ini adalah bibit daripada Khawarij. Dan ini pun akan terus muncul dari masa ke masa, sampai hari ini pun akan muncul orang yang dikit-dikit mengatakan kafir, 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 kafir. Bahkan kalau sudah kafir itu akan dikatakan murtad. Orang kafir, yang orang muslim yang dikatakan murtad, maka boleh dibunuh. Yang dibunuh siapa? Kalau ada yang dibunuh ulama zaman sekarang mah enteng, seperti Said Abu Ya Muhammad Amaliki dikatakan kafir. Itu mah enteng, mau Imam Ahli saja dikatakan kafir. Dan ini ada muncullah. Ini kita harus cermati. Mereka adalah pakai label Islam, tapi mereka mudah mengkafirkan orang. Ini adalah contoh, dan masih banyak lagi nanti. Kemudian pada zaman Imam Ali bin Abi Thalib, lihat, ada orang ingin memancing di air keruh. Memang pergolakan luar biasa, fitnah yang memecah belah antara Sayyidina Imam Ali dengan Sayyidat Aisyah radhiyallahu anhu. Kemudian antara Sayyidina Imam Ali dan Muawiyah, dan seterusnya terjadi antara perang Jamal, kemudian perang Siffin dan seterusnya. Di situ ada orang-orang di luar Islam tadi loh, yang bibitnya sudah muncul pada zaman Nabi, kaum munafikin.
Mereka memancing di air keruh. Bagaimana merancuhkan suasana. Ada datang kepada Imam Ali bin Abi Thalib lalu berkata, engkau lah yang paling berhak untuk memimpin ini. Bahkan sebagian mereka mengatakan, engkau adalah Tuhan. Sayyidina Imam Ali marah kepada mereka, membakar mereka. Lalu mereka mengatakan bahwasanya, la yu'adzibu bin nari ila rabbun nar. Sayyidina Imam Ali mereka mengatakan, Rasulullah pernah mengatakan tidak ada yang bisa membunuh dengan api kecuali Tuhannya api. Maka Ali pantas dia jadikan Tuhan. Ini bentuk pengkhususan kepada Imam Ali. Muncul mengangkat Imam Ali. Ini ada kelompok. Sesaat mengangkat Imam Ali sebagai Nabi. Sesaat mengagungkan Imam Ali. Sampai mendiskreditkan sahabat Nabi SAW. Dan ini sudah muncul pada zaman itu. Nah, ini ada model-model itu sudah ada pada zaman dahulu. Kemudian terus berkembang sampai hari ini. Maka kalau kita temukan di masyarakat kita ini adalah. Muncul orang munafik tadi, lihat liberalisme. Muncul orang mudah mencaci maki ulama-ulama, dikatakan kafir-kafir. Sesaat menjauhkan dari ahli bait Nabi SAW. Sesaat ada orang yang menjauhkan kita dari sahabat Nabi SAW. Nah, ini adalah problem yang ada. Akan tapi ketahuilah, umat pengen tahu bagaimana saya pengen selamat gitu saja. Ini kan problem. Dan ini hendaknya diketahui oleh para... Nah, problem ini ada dari masa ke masa. Tapi sekarang kita pengen, tadi disampaikan, gimana sih mengatasi solusi kekinian ini? Sebenarnya caranya juga sama dengan masa dahulu, yaitu ketegasan. Ketegasan dalam memberikan tindakan, memberikan hukuman atau bertindak kepada mereka. Kalau tidak tegas, lihat, kebatilan akan terus berkembang. Dan di situ ada beberapa hal yang mungkin ini adalah pertolongan pertama pada kecelakaan akidah. Kami menyimpulkan adalah dengan dua. Kalau Kiai Idrus tadi sudah menjabarkan dengan Masya Allah. Dan juga Kiai Lutfi dan juga Kiai Ja'far. Kami akan memaparkan dua model. Untuk memberikan solusi kepada orang awam, orang kebanyakan. Hendaknya mereka difahamkan tentang diri mereka sendiri. Ada dua. Yang pertama adalah mengenalkan tentang identitas. Sederhana saja. Mengenalkan kepada mereka tentang identitas. Yang kedua adalah manhaj talaqi. Masalah identitas hendaknya semua orang harus, kalau pengen selamat, harus menyatakan dirinya adalah sebagai seorang muslim. Selain muslim tidak selamat, harus kita yakini ini semuanya. Di sini ada kelompok yang mengatakan semua agama sama. Ini adalah juga ungkapan-ungkapan orang di luar Islam atau kaum munafikin. Harus Islam. Dan setelah itu orang mengaku dirinya Islam saja tidak cukup. Ada sebagian dari kaum muslimin mengatakan yang penting Islam. Oh enggak, awas. Kalau ada kita menemukan orang lalu berkata yang penting Islam, ini pasti Islam yang tercemarkan. Sebab Islam, memang Islam satu yang dibawa Nabi SAW. Hanya Islam Nabi Muhammad SAW. Lah Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu seperti apa? Kan gitu. Ini kita harus tahu bahasanya. Jadi Islam, orang mengatakan dirinya Islam saja tidak. Karena apa? Setelah zaman Nabi SAW, zaman sahabat, terjadi di situ pertukaran budaya dan seterusnya, munculnya akidah-akidah sesat dan sebagainya. Sehingga di situ para ulama memilah di antara akidah-akidah yang sesat ini, maka yang sesat dibuang, maka tersisalah akidah. Maka tidak cukup orang mengatakan dirinya Islam, maka di samping dirinya harus mengatakan dirinya Islam, harus berani mengatakan dirinya adalah ahli sunnati wal jamaati. Selain ahli sunnah wal jamaah keluar dari kebenaran, harus kita yakini ini. Dan alhamdulillah sudah kita dengar selama ini. Di masyarakat kita adalah ahli sunnati wal jamaati. Setelah mengatakan dirinya ahli sunnati wal jamaati, Anda yang berkata diri Anda ahli sunnati wal jamaati, tidak cukup. Tapi Anda harus melanjutkan. Tidak cukup sekarang orang yang akan Anda ambil jadi menantu, kawan, teman. Kalau ahli sunnati wal jamaati saja tidak cukup. Karena apa? Di sana ada ahli sunnah wal jamaah palsu. Akan tapi ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya adalah orang berani berkata setelah mengatakan dirinya ahli sunnati wal jamaati, melanjutkan identitas yang ketiga, aku adalah ahli sunnati wal jamaati al-ash'ariyati atau al-maturidiyati. Kalau hanya mengatakan ahli sunnah wal jamaah saja, hati-hati. Kalau tanyakan, kamu ahli sunnah wal jamaah apa? Ya ahli sunnah wal jamaah. Minggir kau. Tidak bisa. Harus berani mengatakan, aku adalah ahli sunnah wal jamaati al-ash'ariyati atau al-maturidiyati. Berarti di sana harus kita yakin ada ahli sunnah wal jamaah palsu.
Dan mohon jangan disebut mereka ahli sunnati wal jamaati. Harus kita sebut ahli sunnah wal jamaah palsu. Nah ini harus yakin. Kemudian setelah mengatakan dirinya adalah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, ternyata ahli sunnah wal jamaah palsu pun ingin mengambil Imam Abu Hasan Asy'ari dari sisi lain. Mencoba sejarah, mencoba menghadirkan cerita palsu tentang Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang Abul Hasan Asy'ari dari Mu'tazilah, berguru dari ayah tirinya. Al-Jubai berguru dari Al-Jubai, bahkan Imam Abu Hasan Asy'ari menjadi imam besar di dalam Mu'tazilah. Kemudian beliau tobat menjadi pemimpin ahli sunnati wal jamaati. Inilah yang masyhur sampai karena Imam Abu Hasan Asy'ari adalah orang besar. Ingin mengembalikan umat, tidak cukup dia kembali dengan tulisan saja. Tapi beliau di atas mimbar dan berkata, aku lepas jubahku ini seperti aku melepas akidahku terdahulu. Dari Mu'tazilah menjadi ahli sunnati wal jamaati. Artinya apa? Imam Abu Hasan Asy'ari bukan orang kecil, sehingga di saat ingin kembali dari akidah yang batil menuju akidah yang benar, mereka harus umumkan di khalayak ramai. Dan itu terjadi dalam sejarah hanya 2 kali tok. Dari Mu'tazilah menuju akidahnya Imam Abu Hasan Asy'ari yang sesungguhnya, yaitu akidah kita ini. Cuman mereka ada sekelompok orang yang mencoba cerita palsu. Imam Abu Hasan Asy'ari punya 3 marhalah. Yang pertama adalah marhalah Mu'tazilah. Kemudian ikut kelompok Ibnu Kullab. Padahal Ibnu Kullab juga sama dengan kita. Setelah itu ikut akidah. Mereka mendatangkan akidah yang ketiga adalah apa? Akidahnya orang yang mengaku-ngaku diri adalah ahli sunnah wal jamaah, padahal mereka palsu. Ini adalah bualan-bualan mereka. Yang jelas Abu Hasan Asy'ari adalah dari Mu'tazilah menuju akidah kita yang selama ini diterjemahkan, difahamkan oleh murid-murid beliau sampai hari ini, akidah Asy'ariyah. Maka setelah berani mengatakan Asy'ari ternyata dibagi 2. Asy'ari yang dipalsukan tadi dan Asy'ari yang sesungguhnya. Nah, makanya kalau ada orang ini ahli sunnah wal jamaah palsu, mereka seolah-olah mau dengan Imam Abu Hasan Asy'ari. Tapi apa? Hanya mengatakan, kita hanya Imam Abu Hasan Asy'ari adalah tobat dengan kitab ibanahnya dan seterusnya dan seterusnya. Padahal kitab ibanah sendiri bermacam-macam versi, dan ini pembahasan khusus masalah kebenaran tentang kitab tersebut. Yang jelas Abu Hasan Asy'ari adalah ulama kita, ahli sunnati wal jamaah Asy'ariyati, dan nanti ada Maturidiyati. Dan jangan lupa di sana nanti ada seorang imam besar dalam akidah ahli sunnati wal jamaati. Memang tidak banyak pengikutnya, akan tapi mereka juga membawa akidah yang benar, yaitu Abu Ja'far Tahawi, dan mereka adalah suatu masa. Sehingga Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian Abu Hasan Asy'ari, kemudian Abu Ja'far At-Tahawi dengan akidah yang sangat benar. Cuman karena Abu Ja'far At-Tahawi ini bukunya beliau tidak banyak murid dan tidak banyak pengikutnya. Ini kesempatan orang yang sesat dan menyesatkan mencoba mensyarahi At-Tahawi ini dengan syarah palsu, dan bahaya sekali. Tapi matan daripada akidah Tahawiyah adalah akidahnya sama dengan kita, ahli sunnati wal jamaati Asy'ariyati atau Maturidiyati. Baik, setelah orang mengatakan dirinya Asy'ari tidak cukup, harus mereka berani mengatakan bahasanya dia adalah ahli tasawuf, sufi. Kalau Anda mengetahui ada orang mengatakan dirinya ahli sunnah wal jamaah dan saya mau dengan Imam Asy'ari, tapi kok tidak mau dengan sufi, awas tercoret mereka. Karena sufi adalah manhaj untuk mendekatkan diri kepada Allah yang sudah mengakar dari masa ke masa. Kalau ada orang ingkar kepada tasawuf, ketahuilah mereka suruh cari guru yang sambung kepada Nabi SAW. Tidak mungkin kecuali harus melewati seorang sufi atau seorang Asy'ari. Baik, jadi setelah mengatakan dirinya tasawuf sufi, yang kelima identitasnya adalah seseorang kalau dikatakan akidahnya benar, harus berani mengatakan bahasanya dirinya adalah mengikuti madhab. Apakah itu madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, atau Hanafi. Kalau mereka mengatakan tidak bermadhab, coret. Karena ini adalah ciri akidah yang menyesatkan. Karena apa? Bermadhab adalah manhaj. Dan kalau kita bicara tentang salafi, adalah hakikat salafi adalah ikut manhajnya orang salaf. Imam Syafi'i as-salaf. Jadi maksudnya kita mengikuti Imam Syafi'i bukan mengikuti pendapat omongan Imam Syafi'i, tidak, manhaj. Manhaj Imam Syafi'i diambil oleh pengikut beliau dalam menjelaskan tentang hukum-hukum. Makanya kalau kita ingin tahu siapa salafi yang sesungguhnya, salafi yang sesungguhnya adalah yang bermadhab, karena kita ikut orang salaf. Maka dari itu kami mohon agar jangan sampai ikut-ikut menggelari mereka orang akhir dengan istilah salafi. Kesenangan mereka. Mereka bukan salafi, tapi tambah mereka salafi palsu. Tapi salafi sesungguhnya adalah kita yang ikut madhab 4. Karena kita ikut manhajnya Imam 4. Jadi mereka bukan salafi, tapi mereka salafi palsu. Kitalah salafi yang sesungguhnya. Nah ini dari lima identitas ini yang harus kita pahami. Yang terakhir, karena waktu, yang kedua adalah, yang pertama memahamkan identitas. Jadi kalau Anda pengen kenal menantu atau apa, harus Islam, ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Sufiyah, bermadhab. Kemudian yang kedua adalah ini,
yang sering dilupakan di zaman modern ini bersama maraknya teknologi adalah manhaj talaqi. Tidak ada orang sesat kecuali karena dia lupa dengan manhaj talaqi, mengambil ilmu dari guru yang sudah dipilih, dari guru yang sudah dipilih, dari guru yang sudah dipilih hingga sampai Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang gurunya Mbah Google, Ustadz Yahoo dan sebagainya. Problem, kecuali kita melewati Mbah Google untuk kenal guru mulia yang sudah kita kenal. Misalnya beliau punya website jelas, termasuk guru-guru mulia yang ada di luar negeri sana. Itu jelas. Akan tapi sekarang kadang malas belajar dengan guru dengan talaki, lebih enak dengan Google. Kalau punya masalah langsung buka gini, dikasih jawabannya. Ini kesesatan. Makanya manhaj yang selama ini dianut oleh para ulama dari masa ke masa dalam mengambil ilmu adalah manhaj talaki dari guru yang jelas. Dan itu dengan adab dan segala macam. Maka dari itu, kalau ilmu sudah tidak diambil dengan talaki, ini alamat mudah sesat. Jadi itu membentengi umat, membiasakan mereka dengan manhaj talaki. Dalam bahasa lain mungkin orang awam, saya gimana akan talaki? Tidak mungkin saya bawa buku, membawa pulpen untuk menerjemahkan, tidak bisa, saya sudah tua. Manhaj talaki maksudnya apa? Anda mengambil dari guru yang jelas, biarpun Anda hanya duduk untuk ngaji, ikut pengajiannya Ustadz Fulan, Guru Fulan, dan seterusnya. Tapi kalau sudah liar, maka berbahaya. Maka kami himbau, jangan mengambil ilmu asal orang, hanya nongol di televisi diikuti. Bisa saja menjerumuskan. Dan ad-dinu amanah falta'khud amman faltanzur amman ta'khud dinak. Di agama itu amanah. Dari siapa kau ambil? Nabi mengingatkan semacam itu. Maka kami himbau kalau Anda ingin belajar ilmu harus jelas dari guru yang jelas akidahnya. Bahkan kalau Anda menitipkan anak di tempat sekolah harus jelas akidahnya. Bahkan kami katakan dengan jelas, kami sampaikan dengan jelas, dan ini sesuai dengan pahaman yang kami dapat dari guru-guru mulia. Menyekolahkan anak di tempat mereka, kelompok yang sesat, hukumnya adalah haram. Karena apa? Anda membesarkan syiar mereka. Ini yang jarang disampaikan oleh para guru-guru. Memasukkan sekolah ke tempat mereka adalah haram. Karena apa? Anda mengangkat syiar mereka. Lebih dari itu, Anda akan membantu kepada mereka. Bahkan bantuan sosial yang kita berikan kepada kelompok-kelompok tersebut, hukumnya haram. Karena apa? Untuk mengangkat syiar mereka. Berbeda kalau kita misalnya ada orang liberal di samping kanan kita, ada orang syiah di kiri kanan kita. Kita membantu dia, semoga dengan harapan mereka kembali kepada kebenaran. Tapi kalau sudah kelompok madrasah atau lembaga, kita tidak boleh membantunya. Karena apa? Mereka untuk menjerumuskan umat Nabi Muhammad SAW, dan kita harus waspada. Dan tolong disampaikan kepada semuanya agar orang tidak latah menyekolahkan anaknya. Hanya sekolah favorit, gelarnya adalah ahli sunnah wal jamaah, lalu dimasukkan ke sana tanpa disadari bahwasanya itu adalah ahli sunnah wal jamaah palsu. Anaknya hilang, sedekahnya nggak ada pahala, dosanya dapat, masya Allah. Dan ini harus keyakinan yang harus kita hadirkan agar menjaga umat kita dari kesesatan-kesesatan kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dari pencuri-pencuri akidah yang membahayakan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kami ucapkan kepada Guru Mulia Mukarram Buya Yahya. Beliau memaparkan pertama tentunya untuk pesan para dai dan calon atau yang sekarang sedang berjuang dai Ahlus Sunnah wal Jamaah agar selalu menunjukkan ghirah, semangat dalam berdakwah, dan juga selalu menunjukkan sisi ilmiah daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tentunya beliau juga mengajarkan kepada kita agar selalu mengetahui atau mengenal identitas daripada seorang muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia adalah orang yang Islam, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah atau al-Maturidiyah, atau akidah yang lain yang sama yaitu at-Tahawiyah. Dan juga beliau di samping itu juga tidak cukup, tapi harus bermadhab dengan salah satu mazhab yang 4, baik itu mazhab Imam Syafi'i atau Imam Hanafi atau Imam Maliki atau Imam Ahmad Ibn Hanbal atau Imam Hambali. Dan di samping itu juga tidak cukup lagi. Setelah mengetahui 3 ini, maka seseorang tersebut harus juga mengikuti tasawuf atau bertasawuf dengan pendapat daripada Imam Ghazali atau Imam Junaid al-Baghdadi. Dan juga di samping itu juga kita harus, kalau dalam mempelajari agama, harus namanya ya mengetahui atau mengamalkan yang namanya manhaj talaqi, yaitu berguru dari guru-guru yang dikenal dan juga tidak yang dikenal sanadnya, ketahuan bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa TV Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, kita langsung saja ke yang terakhir, yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh masing-masing daripada narasumber. Ya, karena keterbatasan waktu, maka kami minta untuk setiap narasumber memberikan kesimpulan masing-masing 5 menit tentang bagaimana ya keprihatinan
atau juga menyoroti tentang merosotinya kepedulian tokoh-tokoh Islam, atau bagaimana cara strategi-strategi para dai-dai Allah ini dalam menyampaikan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, atau juga bagaimana cara kita membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini di tengah masifnya perkembangan atau masifnya maraknya aliran sesat yang ada di Nusantara ini. Yang pertama, kita berikan kesempatan kepada Kiai Haji Ja'far Shadiq. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih pemirsa TV Al-Bahjah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kami sangat berharap Indonesia adalah negara hukum. Hukum dijadikan panglima. Jadi ajaran-ajaran yang sudah terbukti sesat seperti Syiah dengan keputusan Mahkamah Agung 1787 yang mempunyai kekuatan hukum tetap, di mana ada seorang kelompok Syiah yang jelas-jelas nyata bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965. Di situ sudah divonis 4 tahun dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Ini artinya bahwa terbukti mereka itu adalah melakukan tindak pidana. Di dalam sebuah persidangan itu terungkap bahwa Al-Quran yang digunakan oleh mereka itu beda dengan Al-Quran yang ada di Indonesia. Kalau Al-Quran kita adalah 6.666 ayat, mereka Al-Qurannya adalah 16.000. Jadi sudah berapa kali lipat. Dan itu terungkap di persidangan. Ketika disuruh memilih mana Al-Quran Anda, Al-Quran saya adalah yang 16.000. Jadi jelas di